semua yang berjiwa remaja, adik-adik semua. Ini penting banget. Kita itu harus nerapin pola hidup sehat yang kayak misalnya olahraga. Sama, selamat siang. Saya diminta untuk berbagi atau berdiskusi dengan teman sehat semua, itu dengan judul dan cemilan yang sehat di masa pandemi, fokus adalah untuk remaja. Yang suka dibalik-balikan. Nah, yang menjadi mengikut alasan kadang-kadang mencari informasi penting. Oh, gambaran tipis-tipis. Halo, kali ini kita akan membahas tentang cemilan sehat remaja di masa pandemi. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa remaja? Karena kita ketahui bahwa remaja ini adalah kelompok yang mengalami masa pertumbuhan tercepat dalam kehidupan manusia setelah masa 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ketika mereka kemudian mengkonsumsi makanan dengan tidak tepat, maka akan beresiko terhadap tidak hanya gagal tumbuh, tetapi juga gagal kembang, bahkan mempengaruhi segala hal dalam aspek kesehatannya, termasuk kesehatan emosional. Apalagi hari ini remaja kita berada pada masa pandemi COVID-19. Tentu saja mereka membutuhkan makanan tidak sekedar hanya untuk bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik, tapi juga untuk melindungi dirinya dari virus corona. Nah, terkait dengan cemilan sehat, sudah tidak rahasia lagi kalau kita melihat remaja sering sekali memilih cemilannya itu berupa makanan dan minuman yang manis. Tentang minuman manis, sebut saja minuman kemasan, kemudian minuman teh dengan berbagai rasa, minuman kopi dengan berbagai rasa, ada minuman boba, bubble tea, kemudian juga ada milkshake, juga ada kemudian minuman-minuman cola, juga ada minuman-minuman lain yang pengolahannya adalah menggunakan banyak tambahan gula. Nah, begitu juga dengan makanan yang dipilih oleh remaja kita. Makanan seperti misalnya aneka martabak dengan berbagai topping, aneka kue-kue manis dengan berbagai topping, aneka pisang dengan berbagai topping, kemudian cake, kemudian juga ada roti yang digoreng atau churros yang kemudian juga ditambahkan dengan berbagai tambahan topping-topping yang manis. Nah, terkait dengan makanan dan minuman manis ini, tentu pada masa pandemik harus menjadi perhatian khusus. Makanan manis atau yang berasal dari gula ini tidak hanya untuk menyebabkan risiko munculnya penyakit tidak menular, tetapi juga dapat melemahkan imunitas. Bagaimana gula bisa melemahkan imunitas? Yang pertama, asupan gula berlebih itu bisa menghalangi vitamin C masuk ke dalam sel. Ketika di dalam sel kita vitamin C-nya rendah, maka tidak ada yang melindungi sel itu dari serangan radikal bebas ataupun virus, bakteri, dan lain sebagainya. Yang kedua, ketika asupan gula kita berlebih, terjadilah reaksi hiperinsulinemia, di mana produksi insulin di tubuh kita meningkat. Peningkatan hormon insulin selalu diikuti dengan proses peradangan pada jaringan. Jaringan yang meradang tentu sangat mudah untuk dirusak oleh virus, bakteri, dan lain sebagainya. Dan tidak hanya itu, gula yang berlebih juga akan menyuburkan tumbuhnya mikroflora negatif di dalam usus kita. Dan ketika mikroflora ini berkembang pesat, maka dia akan menekan kerja mikroflora positif. Kita ketahui bahwa mikroflora positif mempunyai peran adalah membentengi usus kita untuk mencegah masuknya benda asing ke dalam tubuh kita. Ketika mikroflora positif tidak lagi berada dalam jumlah yang sesuai, karena dikalahkan oleh keberadaan mikroflora negatif, maka akan banyak benda asing masuk ke dalam tubuh kita. Dan itu tentu berbahaya untuk kesehatan. Dan ternyata lemahnya mikroflora positif, meningkatnya mikroflora negatif menstimulasi kerja sel darah putih dalam proses memfagositosis benda-benda asing. Kerjanya akan semakin melemah. Itulah yang terjadi ketika seorang remaja masih meneruskan konsumsi gula berlebih dalam cemilannya. Berapakah harusnya remaja boleh mengkonsumsi gula? Nah, kalau dalam takaran gizi seimbang, itu dalam pembagian makanan sehari,
jatah gula yang dibolehkan itu adalah setara dengan 26 gram atau 2 sendok makan gula pasir. Nah, itu kesetaranya sama dengan gula merah, sama dengan madu, sama juga dengan gula aren dan sirup. Nah, kalau untuk terhindar dari risiko penyakit tidak menular, itu tidak boleh melebihi dari 52 gram. Nah, bagaimana kandungan gula di dalam minuman-minuman manis tadi? Berbagai penelitian menjelaskan mulai dari yang terendah itu mengandung 17 gram, yang tertinggi bahkan mengandung hingga 70 gram gula dalam satu sajinya. Nah, tentu ini harus menjadi perhitungan ketika memilih minuman-minuman yang manis tadi. Nah, kalau minuman itu berupa minuman kemasan, maka seorang remaja harus menjadi remaja yang cerdas. Bacalah labelnya, lihat di situ berapa kandungan gula yang tertera. Bisa judulnya gula, bisa juga tulisannya sukrosa. Lihat berapa gram yang terkandung di dalamnya. Dan kemudian hitung-hitunglah dalam satu hari itu berapa yang akan dikonsumsi. Karena takaran gizi seimbang tidak boleh lebih dari 26 gram atau 2 sendok makan. Sedangkan untuk terhindar dari risiko penyakit tidak menular harus di bawah 52 gram. Nah, lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah cemilan remaja harus dikurangi jumlah gulanya. Pengurangan jumlah gula sangat mudah. Modifikasi yang bisa dilakukan adalah dengan cara mulai mencari tahu makanan dan minuman manis itu yang mana saja dan frekuensi konsumsinya mulai dikurangi. Kalaupun ingin mengkonsumsinya, konsumsi dalam porsi yang kecil. Yang kedua, jika ada pilihan untuk meminta jumlah gula yang lebih sedikit, lakukan. Misalnya, ketika akan memesan minuman teh dengan berbagai rasa, kita bisa request untuk gulanya ditambahkan sedikit saja. Untuk menambahkan topping yang manis sedikit saja. Itu namanya permintaan khusus. Dan bisa juga cara konsumsinya adalah dengan melakukan modifikasi khusus di rumah kita. Setelah suatu minuman dibeli, maka letakkan minuman itu pada 2 wadah, kemudian wadah itu ditambahkan lagi air putih dingin ke dalamnya sehingga menjadi encerlah rasa manisnya. Banyak hal lain yang bisa kita lakukan. Nah, sebagai gantinya, ketika yang manis-manis kita kurangi, remaja harusnya meningkatkan asupan proteinnya. Kenapa demikian? Karena proteinlah yang akan membangun sel imunitas seseorang. Dan remaja membutuhkan protein dalam jumlah yang lebih besar. Selain untuk dia bisa bertumbuh, selain dia bisa berkembang kecerdasannya, juga mempengaruhi kerja sistem imunitasnya. Maka sebaiknya cemilan remaja harus mengandung protein. Contoh yang simpel. Ketika seorang remaja terbiasa mengkonsumsi roti dengan tambahan selai stroberi, maka gantilah dengan yang tambahan toppingnya bukan stroberi, tapi bisa dengan keju, bisa juga dengan aneka kacang-kacangan yang telah dihaluskan. Dan kalau misalnya biasa minuman kemasan teh yang manis atau minuman teh dengan berbagai rasa, maka jumlah gula pada minuman teh dikurangi, lalu kemudian ditambahkan susu ke dalamnya. Maka akan dapat tambahan protein. Dan banyak makanan-makanan lain yang bisa dikonsumsi remaja, seperti misalnya aneka kacang-kacangan yang direbus, yang bisa dikonsumsi bersamaan sebagai topping pengganti untuk makanan minuman selama ini, ya. Dan bisa juga dari sumber protein yang lain seperti olahan telur, kemudian juga bisa olahan tempe atau olahan tahu yang pengolahannya tidak mengurangi nilai proteinnya. Penambahan kacang-kacangan ini selain sebagai topping juga sebagai bahan isi. Misalnya ada beberapa daerah tertentu yang senang memberikan cemilan seperti misalnya klepon yang diisi dengan gula aren. Maka gula aren ini bisa kita ganti dengan topping dengan isi kacang-kacangan yang telah dihaluskan. Jadi aneka kacang-kacangan yang telah dihaluskan seperti kacang hijau, kacang tanah, kacang merah, kacang kedelai itu bisa menjadi campuran dari cemilan remaja. Ya. Kalaupun ingin memilih biskuit, tentu saja biskuit yang telah ditambahkan susu
dan penambahan gulanya pun ke dalam tidak terlalu berlebih. Dan nanti juga bisa dikonsumsi dengan olahan protein lainnya. Nah, itulah cara modifikasi cemilan sehat remaja ketika masa pandemik ini, sehingga tumbuh kembang remaja tetap berjalan sebagaimana mestinya dan remaja pun mempunyai imunitas yang lebih baik. Kesehatan ditentukan dengan kemampuan kita memilih makanan yang akan kita masukkan ke dalam tubuh kita. Demikianlah tentang cemilan sehat remaja pada masa pandemik terkait penggunaan gula yang berlebih. Sampai ketemu pada pembahasan lainnya. Terima kasih.